Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Angkasa Pratama dengan NIM 8775987772. Di video kali ini saya akan mempraktikkan modul 8 listrik dan magnet. Kegiatan praktikum 1 kelistrikan dan kegiatan praktikum 2 kemagnetan. Modul 8, listrik dan magnet, kegiatan praktikum 1, kelistrikan. Kelistrikan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Alat dan bahan. Lembaran wol. Sisir plastik. Plastik hitam. Isolasi. Bola pingpong 2 buah. Benang nilon. Potongan kertas yang kecil-kecil. Benang jahit secukupnya. Langkah pertama, gosokkan plastik hitam ke lembaran wol. Kemudian dekatkan pada bola pingpong. Bola pingpong yang digantung akan bergerak mendekati plastik karena gaya tarik-menarik listrik statis yang timbul setelah plastik digosokkan pada wol. Langkah kedua, gosokkan sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas lembaran wol. Potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel pada sisir karena adanya gaya listrik statis yang timbul akibat gesekan antara sisir dan rambut. Langkah ketiga, ikatkan kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantung ke bagian pinggir kursi tempel dengan isolasi. Dekatkanlah kedua bola jangan sampai bersentuhan. Gosokkan bola kiri dan kanan dengan kain wol, dekatkan keduanya. Kedua bola pingpong akan saling tolak-menolak karena setelah digosok dengan kain wol, keduanya memiliki muatan listrik yang sama. Peristiwa ini merupakan contoh gaya listrik statis antara muatan sejenis. Langkah keempat, gosokkan bola kiri dan kanan dengan plastik hitam, dekatkan keduanya. Kedua bola pingpong akan saling tolak-menolak karena setelah digosok dengan plastik hitam, keduanya bermuatan listrik sejenis sehingga timbul gaya tolak-menolak akibat listrik statis. Langkah kelima, gosokkan bola kiri dan kanan dengan benang nilon, dekatkan keduanya. Kedua bola pingpong akan saling tolak-menolak karena setelah digosok dengan benang nilon, keduanya memperoleh muatan listrik yang sama, sehingga timbul gaya tolak-menolak listrik statis. Kesimpulan praktikum kelistrikan listrik statis berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gesekan antara dua benda dapat menghasilkan muatan listrik statis akibat perpindahan elektron. Benda yang bermuatan listrik dapat menarik benda netral, seperti potongan kertas, melalui proses induksi. Selain itu, dua benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan dua benda yang memiliki muatan berbeda akan saling tarik-menarik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa listrik statis dapat memengaruhi gerak benda tanpa adanya kontak langsung dan membuktikan adanya gaya listrik yang bekerja antar muatan. Modul 8 kegiatan praktikum 2, kemagnetan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya, terutama benda yang bersifat magnetis seperti besi dan baja. Setiap magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara N dan kutub selatan S. Dengan kekuatan magnet paling besar berada di kedua kutubnya. Pertama, percobaan bentuk medan magnet. Alat dan bahan yaitu karton putih 2 lembar, magnet batang 1 buah, dan serbuk-serbuk besi secukupnya. Langkah pertama, letakkan sebuah magnet di atas meja. Lalu peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut. Taburlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton.
Kemudian ketuklah karton itu secara perlahan beberapa kali. Amatilah dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbuk-serbuk besi itu. Dari hasil pengamatan, buatlah kesimpulan tentang medan magnet. Kesimpulan, percobaan menunjukkan bahwa medan magnet berada di sekitar magnet dan dipengaruhi oleh gaya magnet. Serbuk besi membentuk pola garis gaya dari kutub utara ke kutub selatan, dengan medan paling kuat di daerah kutub. Selain itu, kutub senama saling tolak-menolak, sedangkan kutub tidak senama saling tarik-menarik. Kedua percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yaitu magnet batang 2 buah, statis, benang secukupnya, paku, kaca, aluminium, dan seng. Langkah pertama, ambil kedua magnet yang tersedia, lalu gantunglah salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis. Dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang, yang digantung secara perlahan-lahan. Amatilah apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Selanjutnya dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan. Magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Dengan cara yang lama, dekatkan kutub selatan magnet yang dipegang pada kutub utara magnet yang digantung. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya lakukan percobaan pada benda-benda yang dapat ditarik magnet, seperti paku. Selanjutnya pada benda aluminium, contohnya sendok. Kemudian dekatkan magnet pada seng. Lalu selanjutnya dekatkan magnet pada kaca. Kesimpulannya, magnet memiliki kemampuan menarik benda tertentu, besi atau baja, memiliki dua kutub utara dan selatan, dan gaya tarik terkuat berada di ujung kutub. Kutub sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub berbeda jenis akan tarik-menarik. Selain itu, gaya magnet mampu menembus benda tipis. Ketiga percobaan cara membuat magnet. Alat dan bahannya yaitu jarum pentol, kabel kecil, baterai, dan paku besi. Langkah percobaan, pertama lilitkan kabel ke paku besi, lalu tempelkan kabel ke bagian baterai positif dan negatif. Selanjutnya dekatkan paku ke kawat dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kawat tersebut menempel pada paku. Ini membuktikan bahwa adanya magnet. Dengan cara yang sama, dekatkan paku ke jarum pentol. Yang terjadi adalah jarum pentol tersebut menempel pada paku dan membuktikan bahwa adanya magnet. Percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan magnet batang 1 buah, paku, dan jarum pentol. Langkah pertama, peganglah paku dan magnet dan tempelkan. Selanjutnya dekatkan jarum pentol tepat di ujung paku dan amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah jarum pentolnya menempel pada ujung paku. Inilah yang disebut magnet induksi. Kesimpulan utama dari percobaan ini adalah benda feromagnetik seperti paku besi atau baja dapat diubah menjadi magnet buatan. Hal ini terjadi karena partikel magnet elementer di dalam bahan tersebut dapat dibuat sejajar menggunakan 3 metode utama: digosok searah, induksi didekatkan dengan magnet permanen, dan elektromagnetik dialiri arus listrik.